terkandung dalam itu tadi doa bangun tidur itu tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin, makna yang terkandung dalam hadis atau sunnah doa setelah bangun tidur adalah yang pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya semua pujian dari fadilah-fadilah yang ada kaum muslimin itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah tentang kekuatan, kesehatan terlebih. Mengingatkan seseorang itu bangun dengan baik dikarenakan sehat dia. Seperti itu. Dan fadilah-fadilah atau keutamaan lainnya yang dimiliki oleh seorang hamba Allah itu mengingatkan dirinya bahwasanya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan tubuh, kekuatan akal dan lain sebagainya, harta yang kita punya. Jadi kataan alhamdulillah mengingatkan kita tentang fadilah Allah yang diberikan kepada kita. Dengan itu, akhi Husain dan kaum muslimin mengingatkan kita dan menekankan bahwasanya jangan di antara kita itu ada yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau memang dia sudah menyadari apa yang dia pahami dan dia katakan tersebut. Kemudian alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Kata para ulama, menghidupkan adalah dan di antara sunnatullah adalah menghidupkan. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sunnatullah al-kauniyah, kita bangun dari tidur kita. Dan dialah Allah yang mampu menghidupkan, tiada yang lain. Tiada yang lain, cuma Allah sendiri dengan keesaan rububiyahnya, keesaan kekuasaannya, cuma Allah lah yang mampu membangunkan. Artinya, kalau Allah mau kaum muslimin, Allah matikan dirimu dalam kondisi tidur. Seperti itu. Akan tetapi ini alhamdulillah ahyana, yang telah menghidupkan kita. Dari apa? Dari kematian kita. Sebenarnya pun di antara tafsirannya kita sebelumnya tiada, artinya mati disebutkan oleh para ulama. Jadi mati mati dulu, kemudian hidup. Sebenarnya kata Allah Subhanahu waladzi khalaqal mauta. Dialah yang menciptakan kematian wal hayata, dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, di mana di antara kalian yang paling baik amalnya, paling patuh kepada Allah, paling menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati dulu saja. Mati dulu. Kata Allah, mati dulu baru Allah hidupkan. Artinya dari tiada Allah adakan diri kita. Seperti itu. Dan kehidupan kita kaum muslimin di dunia ini jangan dianggap sepele. Artinya jangan dianggap kita hidup untuk melampiaskan dan memuaskan syahwat kita. Waliyadzubillah, tidak. Bahkan kehidupan kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, apa yang kita tinggalkan dari kewajiban-kewajiban, Allah akan tanya dan Allah akan balas perbuatan-perbuatan kita di alam akhirat nanti. Maka Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita. Seperti itu. Itu tafsiran. Dan tafsiran diantaranya adalah di sini. Apa yang dimaksud kematian di sini, Akhi Husain? Kalau yang tadi kan pembahasannya tentang wujud kita di alam ini. Sebelumnya tiada atau mati, Allah adakan, Allah hidupkan. Kematian yang disebut di sini adalah kematian kecil. Apa itu kematian kecil, kaum muslimin? Adalah tidur. Al-maitatu sughra. Jadi tidur itu juga mati saja. Kematian. Mati kecil gitu ya. Seperti itu, mati kecil. Sebagaimana adalah ulama menyatakan dan menjelaskannya. Seperti itu. Jadi setelah Allah hidupkan, kemudian Allah hidupkan kita dari kematian kita yang kecil atau tidur kita, kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan. Di sini Akhi Husain mempunyai faidah yang sangat agung yang perlu dipahami oleh semua kaum muslimin. Terlebih lagi, sunnah-sunnah Nabi SAW akan dilakukan dan akan dipraktekkan oleh orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. An-nusyur adalah kebangkitan manusia dari kuburannya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Tidaklah mereka yakin bahwasanya mereka nantinya akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana mereka akan berdiri dan bangkit kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. An-nusyur, di antara hal-hal keimanan yang perlu kita imani dan kita yakini dengan baik oleh hati kita, yang dengannya insyaallah sebagaimana para ulama kita menasihati
Hati itu apabila sudah terikat akhi Husain dengan hal-hal akhirat, dengan alam barzakh, dengan kebangkitan, dengan azab kubur, dengan kenikmatan di azab kuburan atau kenikmatan di dalam alam barzakh, dengan mizan, dengan hisab dan lain-lainnya, ini hati kalau sudah terikat dengan hal-hal akhirat, inilah yang sangat-sangat kuat mendorong seorang muslim untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Jalla wa ala. Bayangkan kaum muslimin, nusyur, kita akan dibangkitkan dan semua kita beriman. Mungkin sebagian kita lalai dari keimanan tersebut. Artinya, iya kita meyakini bahwasanya kita akan mati, iya kita meyakini bahwasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit kali kita mengingat tentang hal-hal yang seperti itu. Yang kalau seorang muslim banyak mengingat hal-hal akhirat, maka sungguh ini akan menjadi pendorong kuat baginya untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Seperti itu.